Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama ada pengertian qadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi pada makhluk di masa mendatang. Kemudian qada segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, adakan atau diberlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Dan iman kepada qada dan qadar ada beserta dalil-dalilnya. Yang pertama, sesungguhnya kamu menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Quran Surat Al-Qamar, Juz 54 ayat 29. Yang kedua, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi, dan tidak pula tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Quran Surat Al-Hadid. Yang ketiga, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetap kalung pada lehernya. Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat At-Taqabun. Iman kepada qada dan qadar ada 4 prinsip. Yang pertama, ada iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfudz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada iman bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang mewujudkan makhluk. Ada beberapa macam-macam takdir. Yang pertama ada takdir mualak, yang kedua takdir mubrom. Yang pertama, takdir mualak itu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Quran Surat Ar-Rod, Juz 13 ayat 11. Yang kedua ada takdir mubrom, takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Dan ada beriman kepada takdir. Yang pertama, ada sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada ikhtiar berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita dan tujuan. Yang ketiga, ada doa ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Yang keempat, ada tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga memberikan pemahaman bahwa tawakal itu terkait dan ikhtiar. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Yang terakhir, ada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, ada semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, ada meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan suatu usaha. Yang keempat, ada meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak terputus asa ketika mengalami kegagalan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.